Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ella Nur Laila dari SMA Negeri 1 Cilimus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran materi ajar yang saya ampuh mata pelajaran biologi di kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Cilimus. Adapun tema ajar yang materi ajar yang saya sampaikan, yang pertama adalah kompetensi dasar pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Inti dari materi yang saya sampaikan ada 5 diantaranya: pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian jenis-jenis pertumbuhan, kemudian perkecambahan, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian dari pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, atau massa suatu makhluk hidup. Nah, ciri dari pertumbuhan yang pertama bersifat irreversibel, yaitu tidak bisa kembali ke ukuran semula. Kemudian sifat lainnya dari pertumbuhan adalah bersifat kuantitatif, jadi bisa diukur dengan dalam bentuk angka atau bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh dari pertumbuhan ini adalah tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian kalau pada tumbuhan itu tinggi pohon, lebar batang, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan sel suatu makhluk hidup atau terdiferensiasinya sel atau terspesialisasinya sel atau organ menjadi struktur dan fungsi tertentu. Nah, sifat dari perkembangan adalah bersifat reversibel, yaitu bisa kembali ke awal. Kemudian ciri lain dari perkembangan adalah dia tidak bisa, perkembangan ini tidak bisa diukur dengan angka sehingga disebut sebagai kualitatif. Jadi hanya dalam bentuk pernyataan. Contoh dari perkembangan misalkan manusia, alat reproduksinya aktif, kalau misalkan perempuan berkembang menstruasi, kemudian secara emosional, kemudian untuk pertumbuhan tanaman berbunga, berbuah, itu contoh dari perkembangan. Kemudian perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tadi sudah dilihat dari ciri-ciri. Kemudian jenis-jenis pertumbuhan, ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu ada 2, ada meristem apikal dan meristem interkalar. Meristem itu adalah titik tumbuh. Jadi untuk pertumbuhan primer, titik tumbuhnya itu ada di ujung batang dan di ujung akar. Nah, di dalam akar itu ada 3 zona, ada zona pembelahan sel, ada zona pemandangan sel, ada zona terdiferensiasi. Nah, sedangkan pertumbuhan interkalar itu terdapat pada ruas batang. Jadi yang memanjang itu yang membelah sel, membelah itu adalah di ruas batang. Kemudian jenis pertumbuhan sekunder, untuk pertumbuhan primer inilah aktivitas pertumbuhan primer inilah yang menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi. Jadi ukurannya bertambah tinggi. Kemudian untuk pertumbuhan sekunder yang kedua adalah dilihat dari aktivitas kambium. Jadi kalau misalkan dari kambium vaskuler ke dalam itu di pembelahan selnya itu disebut xilem, sedangkan dari kambium vaskuler keluar itu adalah xilem. Nah, karena pertumbuhan sekunder inilah batang tumbuhan menjadi semakin besar atau melebar. Ini kaitannya dengan lingkaran tahun. Lingkaran tahun inilah yang bisa kita baca sebagai umur dari pohon tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah materi perkecambahan. Perkecambahan itu apa? Perkecambahan itu adalah masa berakhirnya dormansi suatu biji. Jadi ketika biji direndam oleh air, terjadilah proses imbibisi. Jadi proses penyerapan air ke dalam biji. Nah, pada saat H2O atau air itu masuk ke dalam biji, maka hormon tumbuh di dalam biji tersebut menjadi aktif yang tadinya istirahat. Nah, itu disebut dengan hormon gibrelin. Dari hormon gibrelin inilah yang akan nanti memicu beberapa hormon atau enzim lain yang tadinya tidak aktif jadi aktif. Contohnya amilase, protease, dan lipase. Nah,
Enzim-enzim dan hormon inilah yang akan membentuk energi dalam bentuk glukosa yang menyebabkan kulit biji menjadi terkelupas, kemudian tumbuhnya bakal akar namanya radikula dan plumula, calon dari batang tumbuhan tersebut. Kemudian perkecambaan ini ada dua tipe, ada epigeal, ada hipogeal. Kalau hipogeal itu kotiledonya itu tetap di bawah permukaan tanah. Jadi dia tumbuh yang keluar permukaan tanah itu hanya tumbuhannya saja, hanya plantula saja. Sedangkan kotiledonya tetap di dalam tanah. Contoh dari tanaman ini, hipogeal ini contoh jenis-jenis tanaman monokotil, contohnya jagung, padi, tebu, dan lain-lain. Yang tipe yang kedua adalah epigeal. Epigeal ini tipe kecambah yang kotiledonya itu naik ke atas permukaan tanah karena didorong oleh plumula, sehingga kotiledo naik ke atas permukaan tanah. Jadi tumbuhnya di atas permukaan tanah. Contoh dari tanaman ini contohnya adalah jenis tanaman dikotil seperti kacang-kacangan, buah-buahan yang lainnya. Nah, materi berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua, yaitu faktor dalam atau intern dan faktor luar atau ekstern. Faktor dalam itu ada dua hal, yang pertama gen, yang kedua hormon. Jadi kedua hal inilah yang menyebabkan atau yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya gen. Jadi gen dari induk itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan hormon yang ada pun seperti auksin, sitokinin, gibberellin, dan lain-lain itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut. Sedangkan faktor luar itu bisa kita lihat dari makanan atau nutrisi yang diberikan kepada tanaman tersebut atau kepada makhluk hidup tersebut, kemudian suhu, kelembaban, kemudian cahaya juga berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup. Demikian inti materi yang saya sampaikan di kelas 12 IPS 1. Pemaparan materi ini semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.